tidak kunjung hilang. Karena problem juga tidak kunjung hilang. Gitu. Tapi uangnya tuh oke baik. Ya, umurnya tadi kami sebut ada 9 orang, 1 sudah. Tapi keluhannya tuh. Kalau sakit itu pokoknya uang suruh manis stres kalau di. Itu berarti terjadi ini. Jadi memang ini juga karena usia ya kan, usia kan. Jadi istilah halusnya kan gitu sebut Yusuf segala macam itu kan itu tadi seperti yang Pak Edi Yunus ngomong tadi, lambung itu pusat informasi dan pusat pengkabaran. Lambung itu dulu yang menunjuk kabar bahwa jadi lagi mikir apa nih, kalau keluhannya lebih dari biasa, kalau sudah makan obat cari ada cucunya barangkali tadi yang dia ada masalah, banyak pikiran. Iya. Ya, akhirnya memang kambing hitamnya itu pikiran. Ya, alhamdulillah secara organik itu normal. Ya. Ibu pun dengan obat yang dia makan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Sudah sekian tahun kan? Oke, baik, tidak ada masalah. Karena obat-obat untuk lambung itu memang obat yang sudah dibuktikan tidak mempunyai efek samping yang serius dalam pemakaian jangka panjang sekali. Bahkan kalau tidak diberikan obat, justru stresnya wong itu yang bisa membuat akan masuk ke dalam kelainan psikologis yang menetap. Artinya gangguan kejiwaan, bisa gangguan kejiwaan. Iya. Biar apa dok, apa dok ya? Ya, oke. Ya, makasih dok. Ya. Assalamualaikum. Salah. Apa lagi nih? Assalamualaikum. Aku perkenalkan namaku Muhsin Saleh, kakak daripada Nyai Mun. Tinggal di Bandung. Saya. Nyai Namun 2 tahun. Jadi sekitar 9 tahun. Nah, ini ada cerita pengalaman dan pertanyaan sesuai dengan judulnya ini kan, sakit mah lambung. Nah, itu aku alami di Madinah tahun 2002. Ini apa? Ini sakit mah ini udah kronis. Lebih kurang 50 tahun yang lalu sampai sekarang. Pengalaman itu dari penginapan nak ke Masjid Nabawi, jalan kaki lebih kurang 2 kilo dari penginapan. Itu teman aku tuh dokter Galo Limo, jadi berenam kami. Dokter dari Jogja. Wong Arab. Kemudian kami jalan di tengah perjalanan, rumahku kambuh. Berat sekali. Kemudian duduk di emperan toko. Sekitar jam 2 subuh. Manusia kate. Toko-toko tutup galau. Nah, di situ aku datang serangan. Sakit mah tutup. Di emperan toko. Kemudian yang lain dokter bingung. Kalau apa kan, sedangkan nak ngejar sholat subuh di Masjid Nabawi itu ngejar Raudah. Di situ aku sakitnya puncaknya sakit mah. Dokter bingung, kelajulah, teruskan jalan. Tidak apa-apa, tinggalkan aku. Emperan toko itu, banyak minum sakit, obat sakit. Nah, tidak apa-apa ditinggal, aja lah, gila. Nah, di situ aku tinggal lewean. Dapat saya berdiri, karena udah puncaknya sakit mah pun tadi, sakit di lambung tadi. Aku doain Tuhan, ya Allah, jangan ambil aku di saat ini yang ku tinggal, kan aku masih kecil kalau masih butuh
masih butuh mereka kan. Nah itu mukjizatnya datang. Mukjizatnya datang, aku masih pacak berdiri pelan-pelan, hanya berjalan setapak-setapak. Alhamdulillah nyampe ke Masjid Nabawi itu. Itu pintu belum dibuka, dibukanya sekitar jam 4, terus nampak baru duduk gimana tuh pintu dibuka, teranggal ke karpet putih panimbar Nabi Muhammad itu. Alhamdulillah setapak-tapak jalan nyampe aku di karpet itu, di pinggir sekali di belakang. Yang detik sesak galau kan, tinggi besar galau. Alhamdulillah nyampe gitu. Nah itu aku bersyukur subuh di situ. Kemudian selesai sholat subuh kan jalan ke ini makam ini. Itu badan rasanya itu dorong oleh Allah ini jemaah lain karena rapat kan sampai. Nah kemudian sampai penginapan aku langsung ke dokter jemaah untuk jemaah kan. Aku cerita aku udah punya sakit kronis mah dalam saya saran dari wong minum galau apa yang ujung bagus ayo minum, termasuk Batu Wali. Jadi ujung Jawa Barat nih Batra Wali yang paling pahit itu minum karena pahitnya itu guys bibir di lidah itu kukunya permen dulu sebelum minum itu. Saking kita berusaha kan. Nah, akhirnya ketemu dokter itu ceritakan pengalaman itu. Akhirnya dinyutnya obat termasuk obat untuk jemaah itu kan namanya Magasida sirup itu kan. Di apotek itu ada tapi jarang. Nah minum itu alhamdulillah datang jidatnya agak sembuh aku. Balik ke Indonesia sudah itu alhamdulillah sehat. Tapi tetap aku minum obat-obat yang lain kan. Sampai sekarang ini. Apa Musin pertanyaannya Ya. langsung? Pertanyaannya karena udah kronis ini ke dokter apa saran dan itu dari dokter karena umurnya udah 69 dan Iya. penyakit lain mulai datang. Intinya itu pertanyaannya ya izin tuh dah. Terus obat terus. Apa boleh obat terus? Sampai sekarang obat ini. Silakan dokter. Ya. Hmm. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sin di Bandung ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Iya. Kita sama-sama berbagi pengalaman lah ya. Ya, Pak Musin sekali selama suci, kemudian dengan yang sakit. Jadi saya membuat catatan tentang judul penyakit musim yang disebut timah kumis ya. Iya. Jadi memang saya khususnya selalu untuk membuat pasien kemudian tidak kenal lagi dengan kata-kata kronis. Karena itu pun akan menyebabkan sistem di lambung Pak Musim itu kemudian tidak lagi asemnya. Karena ini kronis nih. Penyakit sudah lama nih. Sembuh nih. Susah sekali sembuh. Iya. Sebetulnya sudah terbukti langsung ketika Pak Musim tadi terduduk DWA. Iya. Pak Musim kemudian pasrah, menyerahkan segala ke Allah, kawan-kawan lainnya sudah jalan, kesakitan padahal penyakitnya berkurang. Iya. Padahal tidak makan obat. Berhasil
Kan nggak tahu bawa bagasi pada waktu itu. Punya obat, tidak bawa punya minum. Tidak punya minum, tidak punya obat, tapi kok sembuh. Itu salah satu bukti memang lambung Pak Musin sebetulnya ada kerusakan. Fungsinya yang terganggu. Ketika Pak Musin kemudian berdoa konsentrasi, maka sistem di saraf Pak Musin itu memerintahkan pompa asam yang ada di dinding lambung itu menjadi berhenti pompa asam. Jadi memang Pak Musin tidak perlu obat sebetulnya. Pak Musin sendiri, Musin ingat-ingat lagi yang Pak Musin lakukan itu makmanian waktu itu. Dia bisa hilang tanpa obat. Itu mestinya ilmunya yang diasah terus sampai sekarang untuk perlahan-lahan meninggalkan obat yang belum valid. Musin ikut kalau saja obat itu berdampak buruk kepada organ lain, terutama ginjal. Biasanya kan awam begitu. Ikut ginjalnya terganggu. Memang salah satu hal yang kita peringatkan kepada pasien-pasien yang konsumsi antacid. Magazid itu sebenarnya antacid. Nama umumnya antacid, nanti ada magazid, ada yang namanya lanta, ada yang namanya sidadun, itu antacid semua. Jadi dia bekerja menetralisir asam yang sudah berada di dalam lambung. Kalau yang omeprazol tadi, dia sudah mengendalikan asam itu dari pompanya, dari sentralnya. Dia lebih bagus sebetulnya. Jadi Pak Musin coba belajar untuk secara, kalau istilah kerennya intermittent. Jadi Pak Musin mencoba untuk menjauhkan obat itu bertahap, lambat-lambat. Tapi kalau memang Pak Musin terus ada serangan dan Pak Musin yakin bahwa itu obatnya, tapi coba lagi ilmu yang waktu terbodoh itu. Ya. Pakai lagi ilmu itu, pasrah lagi sama Tuhan. Yang paling utama atur pernafasan. Pak Musin atur pernafasan seperti bernafas. Pak Musin lagi bahagia, lagi senang. Itu kan pernafasan kita biasanya ya juga nariknya sini. Itu gunanya apa? Kalau orang mengatur pernafasan, maka jantungnya juga teratur berdenyut. Kita kan baca atur denyut jantung. Tapi melalui mengatur pernafasan, frekuensi pernafasan, maka denyut jantung pun kan ikut menjadi teratur. Buktikan saja begini, Pak Musin, misalnya punya anak atau cucu, Pak Musin suruh taruh kuping dia di jantung di sebelah kiri, dada sebelah kiri, ya. Dengarkan bunyi jantung aku. Kalau aku narik nafas panjang dan nahan, denyut jantung aku cepat, aku jadi lambat. Kalau aku bernafas cepat-cepat, kalau Pak Musin narik nafas dalam-dalam, Pak Musin tahan, denyut jantung Pak Musin akan menjadi lambat. Nanti buktikan ya. Ketika sistem nafasnya menjadi teratur, jantungnya menjadi teratur, lebih mudah Pak Musin masuk ke ilmunya tadi untuk membuat pompa asam Pak Musin menjadi berhenti pompa asam. Itu progresifnya. Makanan Pak Musin coba lalu. Makan cabai coba lagi kaget. Tapi tentu dengan titrasi istilahnya. Titrasi itu dikit-dikit. Bau dulu. Tanya si kok lagi. Nah, Aku sampai sekarang ini tidak hati pantangan makan. Pantangan makanan. ini baca cabai. Cabai Baca. baca. Cuman dikurangi. Berat. Iya. Karena aku ya. Dengan namanya sakit, berarti Pak Musin tidak kasih yang namanya sakit mah, apalagi kronis pada Pak Musin. Musin kan bukti kedua. Kalau memang dia organik, aku sebutkan tadi, kalau dia memang misalnya ada ulkus, ada koreng di lambung, jangankan cabai Pak Musin, banyu masuk dia sakit. Iya, pedih. Itulah bukti Pak Musin, lambungnya itu baik. Makanya judul kita hari itu lambung tuh sayang, lambung malang. Dia tuh barang bagus, tapi dimarah-marah, disawat-sawat terus. Judulnya kita ini lambung tuh sayang, lambung malang. Nah ini lama. Judul kita itu sesuai sudah dengan pengalaman Pak. Sayangilah lambung itu, puji-pujilah lambung itu.
ada sikap lagi Pak Musin. Ini mungkin pesan untuk semua. Iya. Seluruh organ di tubuh kita, jantung, paru, lambung segala macam, dia terdiri dari miliaran sel. Dan setiap sel itu punya nyawa, punya kehidupan, namanya DNA. Kehidupan itu akan sangat terpengaruh oleh perilaku uangnya, manusianya. Kalau uangnya terus berpikir bagus, dia terus memuji, jantung bagus. Makanya kalau ada melek serangan jantung, di situ kita dilatih dan untuk memprovokasi jantung kita supaya dia itu senang. Jadi dalam musim selama ini kalau Pak musim umpat terus lambung ini alat kejahatannya, kalau lambung alat terusnya, tambah jadi dia. Karena pompa protonnya jadi pompa dia. Sama Pak Musin itu terbukti bahwa Pak Musin itu sebenarnya lambungnya sehat. Mungkin terjawab ya Pak Musin ya. Mungkin nanti kita kembalikan kepada Pak Edin ya. Ya. Mungkin ada teman dari alumni, teman-teman dari dalam dulu nih. Mana tadi? Ada? Mana tadi? Fendi Sam udah mau nanya kan? Oke, Elisa. Fendi Sam. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dulur Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya banyak yang aku tanya, tapi sudah ditanya kawan tadi, sudah dijelaskan oleh Dr. Sadra itu sudah terjawab. Cuma kok ini menyangkut dengan diriku dewe. Mak manonian aku ini emang sudah terbiasa. Di AB pagi-pagi itu sampai dengan biasanya aku tuh bangun tidur di AB. Kaki di pertengahan kalau ada itu BAB. Habis sarapan pagi BAB, mandi sudah selesai. Nah itu tuh normal apa ini? Pagi pacak 3 kali BAB itu, Pak Dokter. Jadi aku ni marah dengan lambung. Nah itu ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Oke. Langsung saya coba jawab ya. Jadi Yai Fendi Sam itu kalau tidak salah jam 3:30, jam 3 itu terbangun. Kalau tidak salah. Jadi siap-siap pergi ke sawit. Kenapa dia bangun? Itu yang pertama bangun itu sebenarnya yang bangun ke dia itu nak missingnya itulah. Kalau tidak salah. Ini kan? Pergi dia ke WC missing dia sambil bawa HP pula. Dikedeng-kedeng missingnya itu walaupun habis masih dikedeng karena rasanya lemah habis. Selesai masuk dia nyai lah buat ke kopi susu atau susu. Minum dia. Sholat subuh, lagi sholat baru Allah berlamu lelah anak meeting lagi dia. Bener aja. bener kan? Iya. Lambung aku ini pasti tidak benar. Tidak. Pokoknya begitu. Assalamualaikum. Dia ngomong sama nyai di belakang, nyai kau berdoa dewe, aku nak isi. Berdoa dewe lah nyai di belakang. Nyai imamnya nak isi gitu kan. Sudah dia keluar, nyainya lah nyiap pula pisang goreng. Makan pisang goreng, baru setengah pisang goreng kan nak isi pula. Benar tak ceritanya? Kira-kira. Kenapa? Benar kata. Karena itu juga yang aku alami. Jadi memang ada dua kaget Yai. Kalau yang ini bahagialah Yai. Tapi kalau yang psikologi berminggu-minggu missing naik, stres. 3 hari sekali miss, 4 hari itu stres dan memang itu biasanya ada sesuatu yang harus itu telisik lebih dalam. Karena kita harus eksplorasi lebih dalam untuk itu, terutama ke kolonnya yang tadi nak aku cerita tadi. Kita harus lihat kolon. Macam mana nih kolon wong ini ada masalah, tidak ada kolon. Biasanya dilakukan endoskopi, tapi yang masuk dari bawah namanya kolon. Ya itulah dari kami 30 tahun lebih sebagai dokter gastroenterologi ya masuk ke alat itu ke
tempat-tempat yang nggak pernah galak nyingoknya. Luarmu. Apa boleh buat? Di pola behavior seperti itu, Koloskopi. mungkin waktu Yai dulu masih muda, doa amat mak itunya. Tapi makin kesini udah makin jadi tuh. Doa kebetulan tetap mak itu, jangan sampai mampet. Kalau mampet, nasaro aku ngobatin. Normal itu, tidak kasih masalah dengan lambung, kasih. Kan mixingnya juga tidak ada mencret, tapi kadang-kadang mencret. Kenapa? Kena dipusung. Ya. Terutama kalau anak persiapan nak pergi keluar kota, itu pacak bolak-balik. Takut kagak di jalan kan? Betul, betul. Itu ininya lagi. Stres, psikis. Kau ngomong baik, tapi buktinya dong. Ini memang itu berupa keganas. Ya IPND itu badan labil, tinggal tulang. Ada mati, itu tidak hati. Alhamdulillah ya IPND, ya Idaza sehat kamu. Ya, oke. Oke, Augat nih. Jadi si Towi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Moderator. Ya, Assalamualaikum, Dr. Araf. Mungkin langsung ke pertanyaan, barangkali mungkin tolong direview lagi kira-kira sebenarnya selain menjadi kambing hitam lambung tadi, peran utamanya itu apa itu, Dok Araf? Peran utama lambung itu satu. Yang kedua, bahwa kita ini pasien konsultasi ke dokter. Biasanya kan yang ditanya di depan meja dokter itu, ya, di ruang dokter gitu, apa dia keluhan Pak Bu? Kadang-kadang kita tuh bingung, nak ngomong apa ini. Kalau tidak baca BAB lemah kan. Ini nggak di sini, nah istilahnya Mam. Nah kira-kira pertanyaan itu tadi untuk mendeteksi keluhan-keluhan seputar lambung ini tadi, Dok Ara, itu sebetulnya pemeriksaan apa yang bisa dilakukan terhadap organ lambung dan sekitarnya ini tadi, sehingga sebetulnya dari dokter itu bisa mendiagnosis keluhan pasien, kemudian pasien bisa menjalankan meminum obat-obat yang direkomendasikan oleh dokter. Dua itu baik dok, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. silakan Dok. Oke Pak Edi, saya jawab ya. Oke, dulu Terkowi yang ditangani. Jadi lambung itu memang adalah garda terdepan di mana makanan itu mulai berproses. Yang depannya itu mulut, tapi mulut itu dia cuma membuat makanan itu menjadi sekian yang lebih kecil sehingga mudah dilewatkan lewat kerongkongan, tidak masuk saluran nafas. Itu cara ketangguhan tuh dari mulut, kemudian makanan itu masuk ke pipa esofagus. Di pipa esofagus itu makanan itu boleh dibilang tidak juga. Di situ ada beberapa enzim yang beringat. Makanan itu mulai dibalut pakai enzim. Tapi ditambahlah sebenarnya enzim itu kumpul. Enzim itu apa? Enzim itu adalah suatu zat yang membuat makanan apapun kemudian menjadi menyatu. Macam kita ngadon tepung terigu, banyu, telur, segala macam. Itu di lambung dia aduk. Tapi belum jadi pempek dia. Belum jadi tekwan dia. Belum. Di lambung itu nanti dia 3 jam biasanya, 3 atau 4 jam. Setelah dia belum menjadi bolus namanya, jadi adonan pempek tadi. 3-4 jam itu dia ada di lambung. Baru dia kakek diturun ke usus 12 jari. Di usus 12 jari itu masih terjadi lagi beberapa proses ya, untuk kemudian nanti makanan itu mulai sedikit-sedikit diturun ke lagi ke usus namanya yeyinum, ilium, ke usus besar. Mulai terjadi yang namanya penyerapan intisari makanan di usus halus. Di usus besar itu penyerapan dari air, sehingga nanti sisanya kok ampas. Itulah yang tadi galak ya Ipendisam tadi berkali-kali masuk ke WC itu yang mampunya tidak lemah itu.
Jadi di lambung itu awal proses enzimatik. Ya. Enzimatik itu termasuk juga pengasaman dan lain sebagainya. Kalau lemak itu dia perlu empedu. Jadi saluran empedu hati akan mengirim empedunya itu tapi dia bukan masuk ke lambung. Empedu itu akan dikirim ke usus 12 jari, namanya duodenum. Kaget di situ kemudian makanan yang bonus tadi yang ada lemaknya kemudian digilas